Perkenalkan, nama saya Fitria Wulandari dari kelas DKM 5 dengan NIM 142253855. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas manajemen bencana alam. Langsung saja ke video yang pertama yang saya lihat, yaitu terkait runtuhnya suatu bendungan di Jepang. Jadi dalam video ini menunjukkan suatu restoran yang memajang foto-foto bersejarah terkait fenomena bencana alam yang terjadi di Jepang. Diceritakan pada tahun 1995 terjadi bencana, yaitu runtuhnya sebuah bendungan di Jepang. Kemudian orang-orang Jepang membangun bendungan itu kembali. Kemudian pada tahun 2011 terjadi bencana alam, yaitu angin topan dan hujan badai yang sangat lebat di kota Nashimichi yang menyebabkan longsor. Dan tanah yang longsor ini menghalangi aliran sungai sehingga terciptanya suatu bendungan yang sangat besar. Seiring berjalannya waktu, bendungan ini bisa meledak dan membanjiri desa di bawah hilir. Hal ini tentu saja menjadi sebuah ancaman bagi penduduk desa di bawah lereng. Oleh karena itu, saat ini pemerintah Jepang melakukan upaya untuk mencegah hal tersebut terjadi. Pemerintah Jepang berupaya mengamankan wilayah tersebut dengan menggunakan mesin-mesin besar. Proses pengamanan ini tentu saja sangat berisiko bagi para pekerja, sehingga pemerintah Jepang menggunakan teknologi pengoperasian alat dari jarak jauh. Di area lereng tersebut juga dipasangi alarm-alarm yang berfungsi secara real-time untuk mendeteksi apabila terjadinya longsor, sehingga warga yang di bawah lereng dapat segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Jepang mempunyai banyak bencana yang sering terjadi, tapi persiapan yang baik memastikan mereka selalu ada jalan keluar dalam setiap permasalahan. Kemudian video yang kedua yaitu terkait dengan bencana gempa yang terjadi di Jepang. Jadi, negara Jepang merupakan salah satu negara dengan PR gempa terbesar di dunia dan memiliki sejarah yang panjang. Dengan ini menjadikan mereka negara yang paling siap dalam menghadapi gempa. Bahkan sejak tahun 1923 yang menghancurkan Tokyo hingga menewaskan kurang dari 100 orang. Di Jepang, semua bangunan harus memiliki sistem tahan gempa. Bahkan hal ini sudah disahkan dalam perundang-undangan yang sah di Jepang. Banyak perumahan Jepang yang sudah dilengkapi dengan sistem tahan gempa dan perlengkapan bertahan hidup serta sistem peringatan yang membantu menjaga keselamatan negara. Bahkan ponsel pun sudah dilengkapi dengan sistem peringatan gempa bumi. Jadi beberapa jam sebelum gempa, ponsel sudah secara otomatis memberi peringatan akan terjadinya gempa. Tidak hanya rumah dan ponsel, bahkan kendaraan umum seperti kereta api pun sudah memiliki sistem sensor yang secara otomatis membekukan atau menghentikan kereta ketika terjadinya gempa. Jadi Jepang memiliki undang-undang yang sangat ketat dalam upaya menghadapi gempa bumi. Gedung-gedung tinggi, bahkan gedung pencakar langit pun sudah dibangun dengan sistem anti gempa dengan minimum ketebalan pada dinding bangunan. Namun, meskipun demikian, negara ini masih dihantui oleh gempa bumi berkekuatan 9,0 skala Richter yang terjadi pada tahun 2011 di wilayah Jepang Timur. Gempa ini memicu terjadinya tsunami yang menyebabkan puluhan ribu orang tewas dan menyebabkan salah satu bencana nuklir terbesar di dunia. Sedikit pengalaman. Jadi waktu itu ketika tahun 2011 waktu terjadi tsunami di Tokyo, kebetulan kakak laki-laki saya itu lagi jadi TKI di Jepang. Nah, kebetulan dia ditempatkan di daerah Tokyo. Nah, itu jujur keluarga saya tuh kayak panik banget karena kakak saya tuh sempat beberapa hari nggak bisa dihubungi, dan qadarullah setelah itu dapat kabar bahwa kakak saya ini masih selamat tanpa luka sedikit pun. Jadi saya sangat bersyukur banget Allah masih memberikan kesempatan kepada kakak saya untuk tetap hidup sampai sekarang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan dalam ucapan-ucapan saya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.